Kalau kita berbicara masalah nafsu, nafsu itu bukan hanya pada maksiat, tetapi ada juga nafsu dalam ibadah. Dikatakan haddun nafsi fil maksiyati dohirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun alaihi wa mudawamatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Artinya begini, andil nafsu dalam perbuatan maksiat itu tampak jelas, kelihatan lah. Sedangkan andilnya nafsu dalam perbuatan taat itu samar dan tersembunyi. Mengobatinya yang tersembunyi itu akan sangat sulit sekali. Jadi hati-hati bahwa nafsu itu bukan hanya dalam maksiat, tetapi ada juga nafsu dalam ketaatan kepada Allah, nafsu dalam ibadah. Musannif menjelaskan bahwa andil nafsu dalam maksiat seperti zina, seperti mabuk, dan lain sebagainya, semacam-macam maksiat, itu amat jelas, dohirun jaliyun. Yaitu, bagaimana ia menikmati kemaksiatan tersebut, sangat jelas sekali. Nafsu tidak pernah meminta untuk melakukan maksiat, kecuali untuk menikmatinya maksiat itu. Sehingga, orang akan mengalami bencana, mengalami hukuman, bahkan mengalami penyesalan akibat mengikuti hawa nafsunya. Sementara itu, andilnya dalam ketaatan, andilnya dalam ibadah, itu nafsu sangat samar dan sangat tersembunyi. Tak bisa dilihat kecuali oleh para pemilik mata batin. Hal itu dikarenakan ketaatan merupakan perkara yang amat berat bagi nafsu. Nafsu itu sesungguhnya tidak suka orang berbuat taat. Nah, kalau nafsu masuk ke dalam ibadah, nafsu masuk ke dalam perbuatan taat, pasti ini nafsu ada inginnya, pasti ada maunya gitu. Bukan semata-mata karena memang bukan ranahnya nafsu di situ, tapi ada kepentingan nafsu di dalamnya. Oleh karena itu, jika nafsu menyuruhmu melakukan ketaatan, jika nafsu menyuruh melakukan ibadah, tidak akan pernah mengetahui peran di dalamnya, kecuali setelah diteliti dan diamati secara seksama, secara kasat mata. Nafsu seakan-akan terlihat berperan, menggiringkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik itu semua, sebenarnya nafsu ingin membuat kita berharap pada penghargaan manusia dan membanggakan kesalehan diri di hadapan orang banyak. Jadi, kalau nafsu menggiring kita kepada ibadah semata, itu bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan nafsu bukan itu, tetapi bagaimana agar kita membanggakan diri dengan amal soleh, agar kita menjadi merasa terkenal, merasa berharga di hadapan manusia. Maka dari itu, barang siapa yang menilai diri sendiri, mengevaluasi dan memperhatikan suara hatinya, akan tampak baginya kebenaran tentang hal ini. Yang dimaksud adalah tentang nafsu tadi. Mengobati sesuatu yang tersembunyi itu, menghilangkan peran-perannya yang tersembunyi itu memang sangatlah susah, sangatlah sulit, karena membutuhkan ketelitian, pemahaman, dan pengetahuan. Akhirnya maka kita harus selalu berhati-hati. Kalau dalam ibadah ada niat selain karena Allah, pertanda di situ ada nafsu yang ikut campur di dalamnya. Bukan kepentingan mendekatkan diri, tetapi nafsu menginginkan kita menjadi tidak ikhlas dalam ibadah.